Hati-hati. Mei Hsing, orang kepercayaan Su Lingsan. Dr. Su, Su Lingsan, ahli biologi terkemuka dari Dayan. Anda adalah pakar biologi paling terkemuka di Dayan kita. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang Nan yang itu membawamu pergi. Aku akan pergi dan memancing mereka pergi. Tidak, target mereka adalah aku. Bawa Xian Wen dan pergilah lebih dulu. Song Xianwen saat masih kecil. Aku akan memancing mereka pergi. Jika tidak, tak satu pun dari kita akan selamat. Xian Wen, Ibu. Ibu mungkin harus pergi untuk sementara waktu. Ini adalah hasil kerja keras ibu selama puluhan tahun. Kau harus menjaganya dengan baik. Saat kau dewasa nanti, gunakanlah untuk kepentingan masyarakat. Ibu, kapan ibu akan kembali? Kapan Shen Wen bisa melihat ibu? Di sana, kejar dia. Dr. Su, penguasa kami sangat menghargai bakat. Undang kamu mengabdi di Nanyang. Selama Anda setuju, akan ada keuntungan besar. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengabdi pada negara musuh. The film was translated and narrated by M Media. 80 tahun kemudian. Song Lingsan, putri Xiaoya. Aku belum mati. Lingshan, Xiaoya, ibu Song Lingsan. kau baik-baik saja. Lingshan. Zhong Lingshan. Kenapa kau belum pergi ke sekolah? Aku tidak memiliki putri seperti ini. Aku sebenarnya bertransmigrasi ke dalam tubuh cicit perempuan generasi ketiga keluarga Song dan seorang anak haram yang dibesarkan di pedesaan. Shen Wenku sebenarnya telah koma selama 3 tahun. Lebih dari 80 tahun telah berlalu. Kediaman The film tua was yang kutinggalkan translated and masih belum berubah narrated sama by sekali. M Media. Ibu, Ibu, apakah ibu baik-baik saja? apakah ibu baik-baik saja? Ibu, ikuti aku. Dia belum pernah memasuki kediaman ini. Mengapa dia begitu mengenal jalannya? Ayo pergi. Hati-hati. Tuan ketiga, kondisi Tuan tidak baik. Mari kita semua bergegas. Oke. Bagaimana kau menjalankan tugasmu sebagai kepala pelayan? Tidakkah kau tahu ada jalan pintas? Jalan pintas. Ini. Sejak kapan ada jalan rahasia di sini? Aku baru ingat sekarang. Ini seharusnya dibangun saat buyutmu masih hidup. Kakekmu pernah memberitahuku. Hanya saja kemudian, setelah keluarga Zhong berkembang, itu tidak pernah digunakan lagi. Lalu bagaimana dia tahu? Jadi kepala pelayan keluarga Zhong 30 tahun. Saya selalu mengira tempat ini tertutup rapat. Bagaimana Anda bisa? Jalan rahasia ini langsung menuju ke kamar kepala keluarga. Ruang rahasia keluarga Song. Benda-benda ini berasal dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Siapa yang memindahkannya ke dalam? Ini seharusnya menjadi milik keluarga Song. Hal yang paling tersembunyi. Bagaimana dia bisa begitu mengenalnya? Lingshan, ini pertama kalinya kami memasuki kediaman ini. Bagaimana kau tahu semua ini? Ini adalah potret buyut. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Potret buyut.
Tidakkah kalian semua berpikir? Wanita ini terlihat sedikit seperti buyut. Dia memang terlihat sedikit mirip dengannya. Seolah dia pantas. Apakah kau sudah selesai membungkuk? Jika sudah selesai, ayo cepat pergi. Lewat sini. Dan ini adalah kamar kepala keluarga. Shin Wen. Shin Wenku. Kau benar-benar sudah tumbuh dewasa. Si tua ketiga. Kau sudah pikun. Mengapa kau membawa mereka ke sini? Bagaimana mungkin aku membawa mereka ke keluarga Sean? Mereka menerobos masuk sendiri. Kami hanya mendengar bahwa pria tua itu akan segera berpulang. Jadi kami datang untuk melihat apakah ada yang bisa kami bantu. Kau pikir kau siapa? Si tua kedua. Cukup. Terlepas dari itu, ini adalah bentuk niat baik. Apakah Wuling Fang sudah dicoba? Itu sudah dicoba. Itu tidak berguna. Wuling Fang. Itu ditinggalkan oleh buyut. Kau juga tahu tentang ini. Pil Zohua, bubuk pengembali jiwa, dan semacamnya. Semuanya sudah dicoba. Semuanya sudah dicoba dan tidak berguna. Bagaimana kau tahu begitu banyak? Si tua ketiga. Resep-resep ini. Semuanya ditulis secara pribadi oleh kakek. Dalam garis keturunan langsung keluarga Sean kita. Hanya beberapa dari kita yang tahu. Orang luar bahkan belum pernah mendengar namanya. Dia, apakah kau memberitahunya? Aku tidak melakukannya. Tidak. Aku benar-benar tidak memberitahunya. Pria tua itu telah jatuh ke dalam kondisi kematian semu. Kesadarannya sedang memudar. Siapa yang paling dipedulikan pria tua itu sebelum sakit? Anda bisa meminta orang itu datang dan mencoba untuk merangsang kesadaran pria tua itu dan membuatnya segera bangun. Semuanya sudah dicoba. Itu tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu coba lagi. Dia bahkan mungkin sudah mati otak. Mengapa kalian semua hanya berdiri di sana? Si tua ketiga. Kakak ipar. Biarkan anak-anakmu mencoba. Siapapun yang bisa membangunkan pria tua itu, saya bersedia memberikan 50% saham farmasi Tianwen kepada mereka. Cepat coba. Sebelum pria tua itu jatuh sakit, dia paling menyukai kalian berdua. Cepat, pergilah dengan cepat. Kakek, kau paling menyayangiku. Jika kakek berpulang, apa yang akan dilakukan Ling Yue? Kakek, bangunlah. Bangun dan lihatlah Ling Yue. Kakek bilang ingin melihatku tumbuh dewasa. Ling Jian kini telah meraih kesuksesan. Aku belum mengecewakan kakek. Kakek, tolong bangunlah. Lihat aku. Kakek. Ini gawat. Kesadaran pria tua itu menjadi semakin kabur. Gelombang otaknya hampir mendatar. Kakek, tolong bangunlah. Kakek. Apa yang salah dengan kalian semua? Pria tua itu menyia-nyiakan kasih sayangnya padamu. Benda tidak berguna. Pergi. Kau anak haram, masih berniat datang dan membangunkan pria tua itu. Aku memperingatkanmu. Jika kau menyebabkan kematian pria tua itu, Saat Shen Wen bangun nanti, dia harus memberimu pelajaran. Aturan keluarga Song. Kau, keluarlah. Aku punya instruksi untukmu. Taman keluarga Song. ini adalah Pergilah jauh ke dalam hutan bambu. Temukan tumpuan batu yang persis seperti ini. Gali kotak yang tersembunyi di dalamnya. Di dalamnya ada sesuatu dari masa kecil Shen Wen. Gendang mainan kesukaannya. Bawa ke sini. apa yang kau sebut ayahku tadi. Bagaimana kau tahu ada kotan di sana? Jangan banyak tanya, cepatlah pergi. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya memang ada sesuatu di sini. Kotak ini cukup tua. Ini berasal setidaknya dari era Republik Tiongkok. Lihat karat dan kotoran ini. Ini jelas telah terkubur selama bertahun-tahun.
Bagaimana kita bisa tidak tahu tentang ini? Kuncinya. Pegang dengan hati-hati. Benar-benar ada gendang mainan di dalam. Ada nama pria tua itu di atasnya. Aku ingat sebelum ayah jatuh sakit, dia menggeledah segalanya di rumah. Mengatakan dia perlu menemukan gendang mainan. Ini pasti barangnya. Lin Shan, gadis kecil ini benar-benar luar biasa. Ayo pergi. Kita akan kembali. Paman pertama, paman kedua. Dari mana datangnya sampah ini? Baunya busuk dan kotor. Tunggu, apa sebenarnya ini? Ini rusak sampai ke kondisi yang sangat parah. Bisakah ini benar-benar membangunkan tuan besar? Tepat sekali. Bayangkan berapa banyak bakteri pada sampah ini. Aku yakin dia hanya ingin membunuh kakek. Paman pertama, paman kedua. Kondisi ayah saat ini sangat buruk. Dia tidak bisa menahan rangsangan lebih lanjut. Jika kita terus membiarkan anak haram ini bertingkah seperti ini, aku khawatir. Kau cobalah. Paman pertama, paman benar-benar mempercayainya. Memegang gendang mainan yang rusak, dia pikir bisa membangunkan kakek. Jika dia bisa membangunkan kakek, aku akan menjilat sepatunya. Di luar paviliun panjang. Di samping jalan kuno. Ibu, kapan ibu akan kembali? Angin malam, daun willow seruling sayup. Matahari terbenam di balik gunung. Shen Wen, jadilah anak baik. Ibu mungkin. Saat kau dewasa nanti, ibu akan kembali untuk menemuimu. Di ujung bumi. Separuh sahabat karibku telah tercerai berai. Gelombang otak kakek sudah berhenti. Dia telah membunuh kakek. Ayah. Kau. Ini. Kamu bahkan belum pernah bertemu kakek. Kamu tidak punya kemampuan untuk membangunkannya. Aku tahu. Kamu dibuang oleh keluarga Song kami. Lalu kamu menyimpan niat jahat. Wanita yang licik dan kejam ini. Kamu datang ke sini untuk balas dendam. Kamulah yang membunuh kakek. Dia akan segera bangun. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Jika bukan, karena kau si penjahat ini. Pria tua itu bisa hidup beberapa hari lagi. Kaulah yang membunuhnya. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ling Shan punya niat baik. Jangan perlakukan dia seperti ini. Wanita jahat. Bayar nyawa kakek. Jalan. Sekarang tidak ada lagi yang melindungimu. Ibu. Apa? Apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah buyutmu. Apa? Kakek, apa yang kakek katakan? Dia adalah buyut. Sudah 80 tahun. Kau akhirnya datang menemuiku. Shen Wen. Kakek. Wanita jahat ini adalah anak haram ayahku. Diam. Kau anak yang tidak berbakti. Dokter.
Apa yang terjadi dengan ayahku? Mungkin pria tua itu baru saja sadar. Kondisi mentalnya belum sepenuhnya jernih. Ibu. Kau katakan pada Senwen. Kembalilah saat Senwen sudah dewasa. Senwen telah menunggumu selama 80 tahun. Sekarang sudah baik-baik saja. Beraninya kau Zhong Lingshan. Kau benar-benar ingin menjadi nenekku. Apakah dia mengabaikan nyawanya sendiri? Pergi dan disiplinkan putrimu segera. Ayah. Tidak. Pria tua. Ini putriku Zhong Lingshan. Anda salah mengira dia sebagai orang lain. Minta maaf kepada kakak segera. Kau adalah putri dari putra ketiga. Lalu mengapa kau terlihat sangat mirip dengan buyutmu? Aku saat ini menggunakan tubuh cicit perempuanku. Aku takut tidak ada yang akan percaya jika hal ini diucapkan. Lagi pula, orang Nanyang dan mata-mata. Jika mereka mengetahui bahwa aku masih hidup, keluarga Xiong akan terseret ke dalam jurang kehancuran. Aku adalah Zhong Lingshan. Kau salah. Apakah aku salah mengenalinya? Sudah bertahun-tahun lamanya. Ini pertama kalinya aku melihat putri-putra ketiga. Tapi mengapa dia terlihat sangat mirip dengan buyut? Lalu lagu tadi, itu adalah buyutmu yang menyanyikannya untukku saat aku masih kecil. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Juga, kotak itu. Bagaimana kau tahu itu terkubur di dalam hutan bambu? Cicit buyutmu muncul dalam mimpiku. Apa kau mencoba membodohi orang bodoh? Mengapa buyut tidak pernah muncul dalam mimpiku? Kau. Tidak pantas, kau. Cukup. Kakak ketiga disiplinkan putrimu. Lingshan selamatkan pria tua itu. Sejak dia lahir, aku belum pernah melihatnya. Namun dia memberiku rasa keakraban yang tidak biasa. Lingshan, kakek tidak mengunjungimu selama bertahun-tahun ini. Ini adalah kesalahan kakek. Apakah kau bersedia kembali ke keluarga Xiong? Beri kakek kesempatan untuk menebus kesalahan. Pria tua, kakak merekalah yang membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Kita punya perjanjian. Mereka tidak boleh masuk ke keluarga Zhong. Cukup. Pria tua, kami hanya datang ke sini karena kami mengkhawatirkanmu. Kami juga sangat senang melihat pemulihanmu sekarang. Kami tidak meminta apapun lagi. Siapa yang melakukan ini? Kalian memukulnya kan? Kemarilah dan minta maaf. Kakek-kakek paling menyayangi Ling Yue. Kau menolak untuk meminta maaf ya? Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah cucu kandungmu. Lingshan abaikan masa lalu demi selamatkanku. Namun kau begitu sombong dan mendominasi. Ini adalah putri bayi yang telah kau besarkan. Kalian semua minta maaf bersama-sama. Saya minta maaf. Maaf, aku minta maaf. Aku minta maaf. Saya minta maaf. Lingshan, kita semua adalah satu keluarga. Biarkan peristiwa masa lalu dilupakan. Jika kau bersedia kembali ke keluarga, kakek bersedia memberikan setengah dari aset keluarga untuk memompensasi Lingshan. Serta apa yang sebelumnya aku janjikan. Farmasi Tianwen, 50% saham. Dia adalah orang luar. Mengapa dia mendapatkan lebih banyak dari kita semua? Ayang, ini tidak pantas bukan? Ini agak melanggar aturan. Apakah kau punya hak untuk mencampuri keputusanku? Sauya, mengenai masalah antara kau dan putra ketiga saat itu,
Itu menyebabkan kau dan anak itu menderita ketidakadilan. Pulanglah. Biarkan aku dengan layak memompensasimu. Ayah, kami bersedia. Putra ketiga, keluarkan sebagian asetmu. Untuk Ling Shen berlatih. The film was translated and Tuan. narrated by Tuan, M ada yang Media. tidak beres. Ada apa dengan kepanikan ini? Pagi ini saat aku sedang membersihkan kamar Nona Lingshan, aku menemukan ini di dalam pakaiannya. Ini? Apakah ini resep medis yang ditinggalkan kakak? Tadi malam, aku melihat Kak Ling Shan masuk ke ruang kerja kakek di tengah malam. Mungkinkah? Baiklah. Ini adalah hal terpenting yang buyut tinggalkan untuk kakek. Kau bahkan berani mencuri ini dan membuatnya jeti seperti ini. Apa rencanamu? Ling Shen, apakah ini benar? Lingshan, ini ditinggalkan oleh buyutmu. Hal yang paling penting. Kau harus meminta maaf kepada kakak segera. Aku tidak melakukannya. Zhong Lingshan, di keluarga Zhong, jika kau melakukan kesalahan kau harus mengakuinya. Berbohong dan mencari alasan adalah masalah karakter. Lagi pula, resep medis ini ditinggalkan oleh buyut. Kakek mengandalkan resep medis ini untuk membawa keluarga Zhong ke statusnya saat ini. Ya, resep medis ini adalah milik keluarga Song kita. Ini memiliki makna yang luar biasa. Kamu menghancurkannya. Bukankah itu seperti menusuk jantung kakek? Ling Shen, meskipun kau menyelamatkan hidupku sekali, resep ini lebih penting daripada hidupku. Mengapa kau harus menghancurkannya? Ayah, aku rasa Ling Shan bukan orang gegabah. Mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini. Paman tertua, aku juga berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi faktanya ada tepat di depan mata kita. Dengan berbicara seperti ini, apakah kamu melindunginya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa Ling Shan bukan orang seperti itu. Kalau begitu maksudmu, aku menjebaknya. Cukup. Seperti keadaan saat ini, periksa rekaman pengawasan. Ibu, memeriksa rekaman pengawasan akan menyelesaikannya. Jangan khawatir. Aku sudah meminta seseorang menyiapkan pengawasan. Jika Ling Shen benar-benar melakukan ini, aku tidak akan melepaskannya. Pada saat yang sama, jika ada yang menjebaknya, aku juga tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Cepat. Tampilkan rekaman pengawasan. Mencoba melawanku. Aku sudah meminta seseorang mengutak-atik pengawasan. Kakak Lingshan, jika kau mengakuinya lebih awal, tidak akan seburuk ini. Sekarang setelah kau tertangkap basah, sungguh memalukan. Lingshan, ini apa yang harus kita lakukan? Untuk menjebakku, kau benar-benar telah melakukan persiapan matang. Kakek tidak ada lagi yang perlu dikatakan, bukan? Kau benar-benar melakukan hal seperti itu. Aku salah menilaimu. Mengingat kau menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan mengejar ini lebih jauh. Kau boleh pergi. Seolah-olah kau tidak pernah datang ke keluarga Song. Jika aku katakan, tumpukan barang itu, bukanlah Meng Potian Jin Fang. Meng Potian Jin Fang yang asli ada tepat di ruang kerja kakek. Baiklah, jika kamu bisa mengeluarkan dari ruang kerja kakek, Meng Potian Jin Fang, maka kami akan mengakui bahwa kami telah menuduhmu, dan aku akan meminta maaf kepadamu. Tapi jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka itu membuktikan kamu adalah pencuri. Akankah kamu keluar dari keluarga Song atas kemauanmu sendiri? Resep buyut, semuanya ditulis di atas kertas dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Bahan kertas ini jelas salah. Aku akan merapotkan paman tertua dan paman kedua. Lakukan penilaian.
Kertas ini benar. Patina dan tekstur ini memang hanya mungkin terjadi setelah bertahun-tahun. Kakak kedua, kau tidak mungkin salah menilainya, bukan? Kakak tiga, aku belajar warisan budaya bertahun-tahun. Apakah pantas kau mempertanyakanku? Mungkinkah ini benar-benar resep itu? Tenang saja, resep ini sudah dihancurkan olehku. Mangpo Tian Jinfang. Baik tekstur kertas maupun tintanya, The film was translated semuanya and identik dengan narrated apa yang by M ditinggalkan Media. kakak. Kecuali ada satu bahan tambahan. 2 Monsieur Fuyol. Ini palsu. Lingshan, apa yang terjadi di sini? Bagus Zhong Lingshan. Menghancurkan resep buyutmu. Tidak hanya kau tidak menunjukkan penyesalan, tapi kau juga memalsukannya untuk menipu semua orang. Kakek, lihat dia. Belum lagi merusak resepnya. Dia sekarang bohong dan palsu untuk menipumu. Bukankah ini melanggar aturan keluarga Zhong kita? Kakek seseorang yang merusak reputasi keluarga seperti ini harus diusir dari keluarga Zhong. Lingshan minta maaf saja. Minta maaf dengan cepat. Lingshan, Tidak. Resep ini benar. Ini. Bagaimana ini mungkin? kakek. Jelas ada satu bahan tambahan di sini. Ayah, kita semua tahu. Belakangan ini kau memanjakan Lingshan. Tapi salah tetaplah salah. Begitu banyak junior yang menonton. Kau tidak boleh pilih kasih terhadapnya. Apa yang kau katakan? Favoritisme apa? Kapan kau pernah melihat pria tua menunjukkan favoritisme kepada siapapun? Jika pria tua berkata demikian, dia pasti punya alasannya. Ayah, 80 tahun yang lalu. Saat buyutmu masih hidup. Aku mencoba merebus obat herbal. Aku tidak sengaja menumpahkan sup herbal ke atas resep. Menaburkan satu bahan. ayah. Bahan apa itu? Aku terlalu muda saat itu. Aku tak bisa ingat apapun. Tidakkah kau bisa bertanya langsung pada kakak? Nenekmu selalu sangat ketat. Bagaimana mungkin aku berani bertanya? Kemudian berdasarkan ingatanku, aku menulis resep itu dengan tanganku sendiri. Namun bahan yang terhapus itu, aku tidak pernah bisa menuliskannya. Sudah lebih dari 80 tahun. Aku terus berusaha mengingatnya. Bahan apa sebenarnya itu? Sayang sekali, tidak peduli seberapa keras aku berpikir, aku tidak bisa mengingatnya. Hari ini, saat aku melihat QC Fuyo ini, aku tiba-tiba menyadarinya. Bahan yang terhapus saat itu, ternyata memang ini. Bagaimana kau bisa tahu resep lengkap ini? Dan bagaimana kau tahu itu ada di ruang kerjaku? Mungkinkah kau adalah Saat Buyut menulis resep itu, dulu. Dia menulis lebih dari satu salinan. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Buyut memberitahuku dalam mimpi. Ada apa dengan mimpi lagi? Mengapa Buyut selalu muncul dalam mimpimu, tapi tidak pernah dalam mimpiku? Kakek, dia menemukan resep baru. Tetapi fakta bahwa dia mencuri resep dari ruang kerja juga merupakan fakta. Bagaimana bisa kakek membiarkannya begitu saja? Mengingat kau masih muda dan kurang berpengalaman. Awalnya, aku berniat membiarkanmu pergi. Karena kau begitu keras kepala. Maka atas nama Shen Wen, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Zhong Lingyu, kau sedang terburu-buru rupanya. Itu adalah resep yang paling disayangi kakek. Sebagai junior, tentu saja kami juga cemas. Dari mana sebenarnya rekaman pengawasan ini berasal? Itu Baiji. Dia memintaku untuk memodifikasi rekaman pengawasan. Kerjasama dengan pengasuh jebak Nona Lingshan. Nona Lingshan berada di kamarnya sepanjang malam tadi dan tidak pernah keluar. Apa sebenarnya yang terjadi?
Jadi, mata mana milikmu yang benar-benar melihatku masuk ke ruang kerja? Kakak, bukankah kau yang mengatakannya? Kau bilang kau melihatnya masuk ke ruang kerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mungkin salah. Setelah sakit selama 3 tahun, kalian semua mengira aku sudah pikun, bukan? Seseorang kemari. Serahkan mereka berdua ke Biro Keamanan. Selidiki faktanya dengan saksama, dan lanjutkan dengan tindakan hukum. Lingshan, tolong bicaralah untuk kami. Kita semua lahir dari ayah yang sama. Lingshan, aku mohon padamu. Kak Lingshan, aku berjanji tidak akan ada lain kali. Tolong mohonkan pada kakak untukku. Jangan biarkan dia mengirimku ke sana. Lingshan, bagaimanapun juga kau adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Lingshan, kita semua satu keluarga. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Kau membesarkan keturunan keluarga Xiongku menjadi seperti ini. Kau tidak bisa lepas dari kesalahan. Mendidak Lingshan tidak menuntut ini. Aku akan mengampunimu kali ini. Serahkan semua industri kepada Lingshan untuk dikelola. Kepala pelayan Sao. Cari orang bawa Baiji, serahkan industri itu. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Silakan lewat sini, Nyonya ketiga. Seperti keadaan saat ini, kalian berdua tidak layak mengelola perusahaan. Renungkan tindakanmu dengan benar selama masa perenungan. Serahkan industri tersebut kepada Lingshan. Ayah, bagaimana kalau aku pergi menemani mereka juga? Lingshan, apakah kau melihat bagaimana kakek menangani ini? Apakah kau puas? Keluarga Song adalah rumahmu. Jika ada yang membuatmu merasa dirugikan di masa depan, katakan saja pada kakek. Bisnis-bisnis ini, aku serahkan padamu untuk pengalaman. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, datang saja pada kakek. Kakek akan mengawasi segalanya untukmu. Yufo, kemari. Ambil resep ini. Dan kirimkan ke ruang kerja. Simpan dengan hati-hati. Ya. Obat ini, tinta pada resep ini luntur. Luntur. Ya. Ini sebenarnya baru saja ditulis. Hanya ibuku yang tahu resep ini. Kau, Lingshan, apakah kau benar-benar menulis ini? Tidak. Kamar kakak terlalu lembab. Resep itu pasti telah menyerap kelembapan. The film was Itu mungkin saja. translated and narrated Ayah, by M. saat Media. ayah sakit. Untuk membuat ayah lebih nyaman, dokter membiarkan pelembab udara itu menyala terus-menerus. Jadi kelembapan di rumah ini mungkin agak tinggi. baiklah. Kirimkan ke ruang kerja. Ya, Ruang rapat. Apakah semua sudah di sini? Kalau begitu mari kita mulai. Semuanya. Baru-baru ini, kita mengembangkan kapsul baru. Namun khasiatnya, secara konsisten gagal memenuhi harapan. Yufo, beritahu semua orang mengenai situasi spesifiknya. masalah inti sekarang adalah bahwa di dalam bahan mentah ada dua bahan obat dengan sifat yang bertentangan. Tapi kedua bahan obat ini juga untuk kapsul ini bahan mentah yang penting. Jadi jika kita tidak bisa menyelesaikan ketidakcocokan obat tersebut, maka obat ini kemungkinan besar tidak dapat dikembangkan selama bertahun-tahun.
Ling San, sampaikan pemikiranmu. Song Lingshan. Aku dengar dia adalah anak haram Xiong Yushou. Ketua Sean, jangan menatapku. Dia sebenarnya adalah cucumu. Aku percaya, dia pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Kualitas luar biasa. Apa yang mungkin bisa dia mengerti? Genetik, target, uji klinis. Apakah dia di jurnal-jurnal besar pernah menerbitkan makalah profesional? Aku rasa dia mungkin bahkan tidak bisa membaca manual instruksi obat dengan lengkap. Kakek, kami telah menerima pendidikan elit sejak kecil. Bahkan bagi kami, itu adalah masalah yang tidak bisa kami selesaikan. Apakah kamu pikir, seorang mahasiswa lulusan universitas biasa, bagaimana mungkin dia bisa mengerti? Tepat sekali, Kakak Lingshan. Di bidang ini, kau punya 0 pengalaman. Cepat duduk, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tenang. Semuanya mari kita dengar apa yang ingin dikatakan Ling Shan. Kalian semua benar. Aku belum pernah di jurnal utama menerbitkan makalah profesional apapun. Namun masalah properti obat yang bertentangan dapat diselesaikan menggunakan metode distilasi Sheng Huang. Metode distilasi Sheng Huang. Bukankah itu sudah hilang selama lebih dari 100 tahun? Itu tidak hilang. Aku bisa mengajarimu. Seperti yang diketahui semua orang, metode distilasi umumnya dibagi menjadi 3 kategori. Distilasi air, distilasi hidro, dan distilasi uap. Adapun distilasi uap air, itu melibatkan penggunaan plat filter untuk memisahkan bahan baku. Distilasi hidro adalah secara langsung memanaskan dan menyuling bahan baku dalam wadah. Prinsip metode distilasi Sheng Huang sebenarnya sangat sederhana. Mekanismenya cukup mirip dengan distilasi uap. Satu-satunya perbedaan adalah diperlukan ketel terpisah untuk mengubah bahan baku menjadi uap dan menyalurkannya ke dalam pipa sebelum masuk ke wadah. Baiklah, penjelasanku berakhir di sini. Seorang jenius. Ini adalah terobosan revolusioner. Sifat obat berlawanan bikin kami tak berdaya. Dia justru menyelesaikannya dengan begitu mudah. Apakah kau melihatnya? Ini adalah masa depan sejati. Dari farmasi Tianwen Tianwu. Apa yang dibutuhkan keluarga Sean tidak pernah berubah. Pewaris yang hanya pandai bicara. Dan tentu bukan mereka yang hanya mencari kesenangan. Hari ini, aku secara resmi mengumumkan di sini. Menunjukkan Song Lingshan sebagai Direktur Strategi Farmasi Tianwen Tianwu. Dan dia akan menjadi masa depan tunggal pewaris lintas generasi grup Sean. Semua urusan inti grup Sean akan berada di bawah otoritas keuangannya. Apakah ada yang keberatan? The film was translated and narrated by M Media. Tuan tua, ada sesuatu yang terjadi. Kotaknya hilang. Kotak yang mana? Hanya nge. Itu adalah kotak yang kau dan tuan muda kedua, Gai. Apel. Tuan Lingshan mengalami cedera di bagian belakang kepalanya dan telah dikirim ke rumah sakit. Namun, mungkin mereka pelakunya. Mereka Bicara. tadi pagi. Nona Ling Yue, Tuan Yushou dan Baiji. Semuanya menghilang. Menghilang. Cepat. Ikuti aku ke ruang kerja. Baiklah, ayah. Paman pertama, berikan aku nomor telepon Baiji. Baiji, Halo, siapa ini? Ini aku, Lingshan. Ada masalah apa? Di mana semua orang sekarang? Aku sedang minum teh bersama ibuku. Ada apa? Paman pertama, suaramu terdengar tidak begitu baik. Tidak benar. Apa kau yakin? Apa kau tidak tahu alasannya? Paman pertama, apa sebenarnya yang ingin paman katakan? Berhentilah bicara berbelit-belit. Aku punya urusan di sini. Apakah kotak-kotak milik
Paman pertama dan paman kedua bersamamu. Kau... Apa yang kau bicarakan? Kotak apa? Aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sampai Zhong Lingjin bangun dan bertanya padanya secara pribadi. Zhong Lingyu, apakah menurutmu saat itu kau masih bisa menyembunyikannya, Zhong Lingshan? Meskipun kami mengambilnya, lalu kenapa? Kau anak haram. Tidak punya hak untuk bertanya. Apa salahnya kami menggunakannya? Aku beritahu kau, kami akan mendedikasikan semua resep medis ini kepada keluarga Bai hari ini. Saat itu tiba, aku akan tetap menjadi nona muda pertama. Zhongli. Lingshan. Mengetahui kotak itu ada di tangannya. Sudah cukup. Ayo pergi. Ke keluarga Bai. Lingshan. Aku benar-benar tidak punya waktu luang di sini. Aku akan meminta kepala pelayan Xiao untuk membantumu nanti. Tidak apa-apa. Obat baru lebih penting. Aku sudah tiba di kediaman keluarga Bai. Sisanya, serahkan padaku untuk menanganinya. Minor keluarga Bai. Siapa itu? Keluarga Bai tak terima tamu tak dikenal. Aku Zhong Lingshan. Datang untuk menemui Baji. Zhong Lingshan. Kau pasti anak haram dari keluarga Xiong itu. Apel. Jika kau menginginkan uang jangan pergi ke keluarga Xiong, tapi datanglah ke keluarga Bai. Jika kau bijak pergilah segera. Jangan ganggu ketenangan di sini. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku Zhong Lingshan di sini untuk menemui Baji. Dia adalah pencuri yang mencuri barang dari keluarga Xiong. Lancang. Seorang anak haram. Apa statusmu? Beraninya kau di gerbang keluarga Bai, memfitnah nona muda tertua keluarga Bai kami. Apakah kau berniat menyembunyikan seorang pencuri? Apakah kau tidak takut Bai Hesing mengetahuinya? Kepala pelayan Sing, kepala pelayan keluarga Bai. Kau berani memanggil kepala keluarga kami dengan nama aslinya. Suruh Bai Hesing keluar dan temui aku. Kau pikir kau siapa? Hingga layak untuk menemui kepala keluarga kami. Pergi segera. Kartu ini identik dengan kartu hitam oleh tetua yang sering dipegang. Siapa sebenarnya kau? The film was Berhenti. translated Aku akan and memberitahumu yang narrated sebenarnya. by M Media. Tetua keluarga kami. Kesehatannya buruk selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin menemui siapapun saat ini. Kepulangan Nona Bai kali ini juga untuk memenuhi kewajiban baktinya. Tidak ada hal seperti itu. Barang dicuri dari keluarga Xiong, silakan pergi. Aku bilang Baiji. Mengapa dia memilih untuk kembali saat ini? Bawa aku masuk. Aku bisa menyelamatkan tuan besar keluargamu. Bukan karena aku meremehkanmu, karena masih muda. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, kami telah mengelola kesehatan tetua. Dan semua dokter terkenal di Dayan sudah dimintai pendapat. Bisakah kau benar-benar mengobatinya? Aura gadis ini luar biasa. Dan kartu miliknya itu. Mungkin kartu akses untuk laboratorium biologi dari masa lalu. Orang-orang yang terkait dengan laboratorium itu bukanlah individu biasa. Aku tadi bersikap kasar. Silakan masuk. Aku akan segera melaporkan ini. Su Yulong, cucu menantu tertua Bai Hesing. Baiji, jika kau bertanya padaku, Tuan Besar Xiong sudah benar-benar pikun. Dia mengabaikan Ling Yu dan Ling Chen kita, yang merupakan anak-anak yang baik, dan bersikeras memilih seorang anak haram. Yudong benar. Terkadang, Liao menantu perempuan Bai Hesing. kau harus belajar dari kakak ipar tertuamu. Itu menyebabkan kehebohan saat itu. Hanya saja kau terlalu lembut hati. Jika itu aku buat dia gugur sejak lama. Kakek-kakek tidak tahu saja. Zhong Lingshan itu sama sekali tidak punya kemampuan. Dia hanya kebetulan mirip dengan buyut. Dia hanya tahu cara menggunakan wajahnya Bayu cicit Bai Hesing. untuk menyenangkan tuan besar. Itu adalah pria tidak berguna itu, yang tidak bisa menahan diri, memanjat ke tempat tidur Xiaoya, dan menipunya, yang mengakibatkan kelahiran Zhong Lingshan. Jika tidak akan ada begitu banyak masalah. Ibu, karena aku telah kembali kali ini,
Aku belum rencana kembali ke keluarga Jong. Aku hanya tidak tahu apakah beberapa properti dapat dialokasikan untuk dikelola Ling Yue. Tentu saja itu tidak masalah. Keunggulan Ling Yue kita sudah jelas bagi semua orang. Memberinya beberapa properti akan memungkinkannya untuk membantu Yue kita di masa depan. Terima kasih bibi pertama. Dan terima kasih sepupu karena telah menjaga adikmu. Tidak apa-apa. Kita semua satu keluarga, tidak perlu formalitas. Jika kau memiliki masalah di masa depan, sepupumu akan menanganinya untukmu. Mengenai Xiong Lingshan itu, yang menyinggungmu dan bibiku. Kebencian ini, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Anda masalah apa? Mengapa kau begitu panik? Seseorang mengatakan, mereka bisa menyembuhkan penyakit tetua. Aku akan segera mencari tetua. Kepala pelayan Jiang? Apakah dia orang yang kau sebutkan? Dokter yang bisa menyembuhkan tetua. Kepala pelayan Zheng, bukankah kau hanya ikut-ikutan dalam omong kosong ini? Tepat sekali. Dia masih sangat muda. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Dia memiliki. Aku datang kali ini. Di satu sisi, untuk menyelamatkan Bai Hexing. Dan di sisi lain, untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik keluarga Set Hongku. Zhong Lingshan, jelaskan dirimu. Barang keluarga Zhong yang mana? Nama keluarga buyut juga bukan Zhong. Jadi mengapa semuanya harus diserahkan kepadamu? Jadi kau adalah Xiong Lingshan. Kau memang cukup cantik. Tapi jika kau mengandalkan bantuan tetua Shon, telah menikmati terlalu banyak kemewahan di keluarga Shon, kau gagal mengenali posisimu sendiri. Datang ke keluarga baik kami untuk memamerkan kesombonganmu. Tapi kau datang ke tempat yang salah. Itu benar. Hanya kau, seorang anak haram, masih berani mengklaim bahwa kau bisa menyembuhkan tuan besar kita. Aku takut. Bahkan jika kakek Zhong Shenwen berdiri di sini, beliau tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Cukup. Kau harus pergi. Kakekmu, dulu, dia masih mencari guru tua kami untuk mempelajari keterampilan medis. Penyakit yang bahkan tidak bisa mereka sembuhkan. Apalagi kau hanya mirip dengan buyutmu. Jangan biarkan dihargai Xiong Xianwen membuatmu melupakan asal-usulmu. Mengenai Bai Ji dan Ling Yue, resep medis yang mereka bawa kembali. Biarkan saja di sini. Kalian semua adalah anggota keluarga Xiong. Jangan biarkan hal-hal kecil ini membuat hubungan menjadi terlalu tegang. Hal-hal kecil. Resep medis ini, bahkan Bai Hexing tidak akan berani menyebutnya hal kecil. Namun kau ingin menggelapkannya dengan begitu santai. Kau telah melakukan hal seperti itu. Apakah kau tidak takut Bai Hexing akan mengetahuinya? Xiong Lingshan, beraninya kau berbicara kepada nenekku seperti itu? Ini bukan rumah keluarga Zhong. Kakekmu tidak ada di sini untuk melindungimu. Jika aku jati kau, aku tak datang ke sini untuk mempermalukan diri. Kau menolak rasa hormat yang diberikan kepadamu. Seseorang kemari, usir dia untukku. Mengingat kau masih muda dan kurang berpengalaman, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kepala pelayan Jiang, antar Nona Song keluar. Bagaimana Bai Hexing mendisiplinkan keturunannya selama bertahun-tahun ini? Jika aku pergi, tidak ada yang bisa menyelamatkan Bai Hexing. Tutu. Keributan apa di luar itu? Bai Hexing di masa tuanya. Kakak, Bai Ziye cucu laki-laki Bai Hexing. Bai Ji. Bukankah dia datang mengunjungimu tadi malam? Dalam situasi saat ini, mereka tidak berani mendekat dan mengganggumu. Mereka sudah lama tidak melihat keluarga. Mereka seharusnya sedang berbincang di luar. Itu. Shenwen, menelepon selama waktu ini. Untuk apa? Xiong Shenwen telepon bilang tentang Bai Ji yang mencuri resep medis keluarga Xiong. Kita tidak boleh membiarkan tetua tahu. Jika dia tahu, aku takut dia akan menjadi sangat tertekan. Lagi pula sudah bertahun-tahun berlalu. Kebaikan yang pernah berhutang pada tetua sudah lama terbayar. Resep medis ini harus dianggap sebagai kompensasi. Itu Xiong Shenwen menanyakan kondisi medismu. Selama periode ini, dia sering menghubungi kami. Beritahu Shenwen untuk mengatakan padanya agar menjaga kesehatannya. Dulu Dr. Su memintaku untuk menjaga Shenwen dengan baik. Shenwen jatuh sakit beberapa tahun lalu. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi di alam baka. Aku akan terlalu malu untuk menemui Dr. Su. Jangan khawatir kakak. Kami telah bekerja untuk keluarga Xiong selama bertahun-tahun ini. Lagi pula, adik perempuanku,
Bukankah dia menikah dengan pria lemah dari keluarga Xiong itu? Dulu, Yusho ini juga anak yang baik. Namun aku tidak menyangka. Suara apa itu di luar? Kedengarannya, mereka tidak sedang berbincang. Pergilah keluar dan lihat. Baiklah, aku akan memeriksanya sekarang. Ingat untuk kembali dan melapor padaku. Ya. Hanya kau, The film was gadis translated ingusan. and Kau pikir kau layak narrated by mengobati M buyutku? Media. Betapa sombong dan tidak tahu malunya. Mengandalkan wajah yang mirip dengan wajah buyut kita. Untuk mendapatkan perhatian kakak, kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki keahlian buyut. Zhong Lingshan, berhentilah membuat keributan. Cepat kembali, jelaskan semua ke Tuan Besar. Masalah ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan untuk saling bermusuhan. Masalahnya Tuan Besar terlalu pilih kasih. Sebagai seorang ibu, aku tentu harus merencanakan masa depan untuk anak-anakku. Merencanakan masa depan berarti mencuri. Pantas saja. Song Lingyue dibesarkan seperti ini olehmu. Zhong Lingshan, aku sudah bilang semua perlu dikatakan baik atau buruk. Pikirkanlah baik-baik. Di keluarga Zhong Tuan Besar mendukungmu. Tapi di keluarga Bai tidak ada yang akan memanjakanmu. Mengapa kau menjelaskan begitu banyak padanya? Anak haram ini benar-benar tidak tahu aturan. Bibi, dia tak tahu berterima kasih atas hormat padanya. Jangan rendahkan dirimu ke levelnya. Keluar sekarang. Jangan paksa aku untuk benar-benar diusir MO. Keluarga Bai memandang rendah diriku. Dan makhluk pembangkang Song Lingshan ini juga memandang rendah diriku. Sangat sempurna melihat kalian bertengkar seperti anjing liar. Berantakan sekali. Song Lingshan, Bai Ji dan yang lainnya mengambil resep medis itu. Aku menyetujuinya. Kau setuju? Kau adalah pengkhianat bagi keluargamu sendiri. Apakah kau masih tahu bahwa kau adalah anggota keluarga Song? Apa yang kulakukan? Tidak butuh anak sepertimu untuk menentang. Seseorang kemari, usir dia. Apa yang terjadi? Siapa kau? Song Lingshan, pewaris lintas generasi keluarga Song. Tidak perlu melihat. Dia di sini untuk menuntut formula medis itu. Song Lingshan. Aku dengar kau menjadi pewaris lintas generasi keluarga Song, tapi aku juga ingat bahwa kau adalah putri Yusho. Ayahmu membawa formula medis itu ke keluarga Baiku. Hak apa yang kau miliki sebagai seorang putri untuk ikut campur? Formula medis itu milik keluarga Song. Xiong Yushu tak berhak ambil secara pribadi. Menurutku sebagai manajer keluarga Bai saat ini, kau seharusnya mengerti ini. Tentu saja aku mengerti. Aku bahkan menerima panggilan telepon pribadi dari kakekmu. Kakek kami. Karena rasa sentimen terhadap buyutmu. Telah kerja keras dan menderita bertahun. Dengan penuh kesadaran. Beliau selalu menangani urusan untuk keluarga Xiongnu. Tapi bagaimana dengan keluarga Zip Hong Ma? Keluarga Xiongnu tidak pernah memikirkan hal baik untuk keluarga Bai. Kakek kami saat ini sakit parah. Ikatan lama ini seharusnya sudah terbayar selama 2 masa kehidupan. Jangan berpikir untuk mengambil resep itu. Jika tidak, apa kau pikir hanya dia saja? Hal-hal bodoh yang dilakukan selama bertahun-tahun ini. Mengapa keluarga Bai kami tidak pernah menaruh dendam? Ya, jangan lupa. Aku mengerti. Ini memang milik keluarga Song, di mana mereka telah berbuat salah padamu. Sebagai kompensasi, aku bisa mengalokasikan beberapa resep untuk keluarga Bai. Tapi 2 orang ini mencuri barang dari keluarga Set Hongku. Aku butuh penjelasan. Penjelasan. Kau masih menginginkan penjelasan? Zhong Lingshan, kau benar-benar merasa dirimu orang penting. Kau hanyalah seorang anak haram. Makhluk sedih bergantung keluarga Zhong. Keluarga Zhong demi menghormati Tuan Besar Zhong memberimu muka. Kami tentu tidak akan melakukannya. Aku mengatakan semua ini padamu hanya karena kau memiliki niat untuk menyelamatkan kakekku. Cukup. Pergilah dengan cepat, aku tidak akan mengantarmu. Tuan. Song Lingshan memiliki sebuah laboratorium kartu hitam identik dengan milik Tuan Besar. Apel. Kau bilang dia memiliki kartu hitam laboratorium biologis. Aku tidak tahu dari mana kartu hitam milikmu ini
berasal. The film was Karena kau memiliki kartu translated ini, and narrated by Aku bisa M mencoba Media. membiarkanmu menyelamatkan kakekku. Selama kau benar-benar bisa menyelamatkan kakekku, keluarga bayi kami bersedia mengembalikan resep-resep itu. Dan seperti sebelumnya, melayani keluarga Sean. Lupakan saja. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan tetua, aku akan meminta maaf padamu dan memberikan penjelasan kepada keluarga Song. Kakek, kau. Diam. Ini bukan tempat bagimu untuk bicara. Putrimu ini benar-benar perlu dididik dengan benar. Ayo pergi. Ikuti aku ke ruang belakang. Tua, Su. Dr. Su. tidak. Dia adalah Zhong Lingshan. Dia adalah pewaris lintas generasi keluarga Sean. Dia di sini untuk menyelamatkanmu. Beritahu aku apa yang dibutuhkan, dan aku akan menyiapkannya. Jarum perak sudah cukup. Dia terlihat seperti. Dia sangat mirip dengannya. Nona Sean, Metode ini. Tekanan ini. Kau adalah. The film was translated and narrated by M Media. Kondisinya pada dasarnya sudah stabil, namun untuk mencapai kesembuhan total, pengobatan jangka panjang masih diperlukan. Aku akan memberikan resepnya untukmu nanti. baiklah. Nona Sean, cepat. Bawa Nona Lingsha untuk beristirahat. Pergi. Buyut. Penyakitmu sudah sembuh. Ceritakan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Baiji dan Yushou membawa resep yang ditinggalkan Dr. Su datang ke keluarga Bai. Aku sempat kilaf dan ingin menggelapkannya. Gadis yang menyelamatkanmu tadi adalah putri dari Xiong Yushou dan Xiao Ya. Dia sekarang adalah kepala keluarga Sean, pewaris lintas generasi. Dia datang untuk mengambil kembali resep itu. Selama waktu Ibu Xian Wen menelepon. Itu tentang resepnya bukan? Karena kau tahu kau salah. Kau harus berinisiatif untuk menerima hukuman. Apa yang kau lakukan sangat tidak terhormat. Kau harus memuaskan keluarga Sean. Kalian semua jelas-jelas tahu bahwa Baizie telah berbuat salah. Namun berpura-pura tidak tahu. Kau tidak lagi layak mengelola rumah tangga dalam. Mulai sekarang semua urusan utama akan diserahkan kepada kepala pelayan Seng. Ya, Kau telah sangat mengecewakanku. buyut. Aku. Hubungi pengacara untuk melihat bagaimana menangani ini selanjutnya. Ya,
Memperkirakan berdasarkan resepnya, cukup buat mereka di penjara. Tidak. Kakek tidak bisa melakukan ini padaku. Meskipun hidup sekarang lebih baik, kita harus tetap hemat. Naik taksi sudah cukup. Saat aku melakukan eksperimen dulu. Lingshan, di sini. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Aku tiba-tiba tidak ingin pergi lagi. Bagaimana jika aku kembali saja? Jangan gugup. Aku di sini. Nora, mohon tunjukkan surat undanganmu dan identitas. Bukankah itu si kampungan Xiaoya? Dan ada satu lagi, gadis kampungan kecil di sebelahnya. Lenwan, Bagaimana? Orang-orang kampungan Xiao Lusuan tuan muda tertua keluarga Xiao. bisa masuk ke tempat ini sekarang. Ambang batas untuk lelang kita terlalu rendah. Kualifikasi apa yang mungkin mereka miliki? Mungkinkah bahkan surat undangannya dicuri dari orang lain? Tidak, Keamanan. Periksa mereka dengan teliti. Jangan biarkan sembarang orang rendahan masuk. Itu menurunkan kelas lelang ini. Kedua wanita ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh kakak bayi Hesing. Biarkan mereka lewat segera. tamu terhormat. Jangan pikir aku tidak mengenali kalian berdua. Xiaoya, kau hanyalah seorang pelayan. Aku ingat dengan sangat jelas apa yang terjadi di bar waktu itu saat kau menumpahkan anggur ke seluruh tubuhku. Kalian berdua, mungkinkah kalian adalah kerabat jauh yang miskin dari keluarga baik? Berpikir bahwa dengan surat undangan, kalian bisa masuk ke kalangan atas. Aku beritahu kalian, ini adalah lelang paling elit di kota Jinhai. Kalian berdua bahkan tidak layak menginjak karpet di sini. Nora, mohon tarik kembali pernyataanmu sebelumnya dan minta maaf. Jika tidak, aku berhak mencabut undangan di tanganmu. Aku Katakan sekali lagi. Tua, meskipun undangan di tanganmu juga merupakan undangan VIP, dia tetap harus meminta maaf. Saya minta maaf. Silakan masuk. Siapa orang itu tadi? Namanya Lin Wan. Dia adalah rekan kerjaku saat aku masih muda. Saat itu, demi membantu Jia Yushuan, dia secara khusus menyewa gaun haute couture. The film Tapi was aku tidak sengaja translated and narrated menumpahkan by M anggur ke Media. gaunnya. Tamu terhormat. Selanjutnya, adalah lot pertama dari lelang ini. Lukisan pemandangan tinta karya Dr. Su. Harga penawaran awal adalah 500.000. Setiap kenaikan penawaran harus minimal 100.000. 1 juta? Lukisan yang kubuat secara santai bertahun-tahun lalu. Lukisan pemandangan tinta itu. Apakah benar bisa terjual seharga 1 juta sekarang? Lingshan, ini adalah lukisan yang ditinggalkan nenekmu. Segera ajukan penawaran. Meskipun beberapa juta bukanlah apa-apa bagi keluarga Xiong, tapi ini hanyalah sesuatu yang saya lukis dengan santai. 2,5 juta. 3 juta. 3 juta untuk pertama kalinya. 3 juta untuk kedua kalinya. Lingshan cepat tawar. Jika kita kalah dalam penawaran, kakakmu pasti akan kecewa. 3.100.000. Juru lelang. Saya yakin mereka berdua tidak memiliki kapasitas finansial untuk membayar seorang wanita yang bahkan tidak punya pakaian layak. Bagaimana mungkin dia mampu membayar 31 juta untuk melakukan pembelian? Menurut pendapat saya, mereka berdua hanya datang untuk membuat masalah. Ini adalah penghinaan terhadap acara lelang. Nona, mempertanyakan kapasitas finansial orang lain di depan umum adalah tindakan yang melanggar peraturan. Lagi pula acara amal ini diselenggarakan oleh lelang amal ini, Kamar Dagang Jinhai.
Semua orang yang hadir di sini memiliki kapasitas untuk membayar. Mohon duduk kembali dan jangan memancing keributan lebih lanjut. Kamar dagang Jinhai dan para tamu terhormat yang hadir. Siapa yang menyuruhmu bertindak begitu impulsif? Dari mana mereka berdua mendapatkan uang? Tidak apa-apa, biarkan mereka mengambilnya. Meskipun ini adalah karya Dr. Su, tapi sorotan utama belum tiba. Biarkan mereka mendapatkan yang satu ini. Selanjutnya adalah lot kedua dari lalang ini. Berasal dari Republik Tiongkok. Harga penawaran awal adalah 2 juta. 2.100.000. 2,5 juta. 2,5 juta panggilan pertama. 2,5 juta panggilan kedua. 2,5 juta panggilan ketiga. Terjual. Selanjutnya adalah lot ketiga dari lalang ini. Dari periode Republik Tiongkok. Harga awal adalah 3 juta. 3 juta. 3 juta panggilan pertama. 3 juta panggilan kedua. 3 juta panggilan ketiga. Terjual. Selanjutnya adalah lot terakhir dari lalang ini. Kutang Pink. Yushuan, apakah ini sorotan yang kau maksud? Tugasku hari ini adalah untuk mendapatkan formula ini. Ayah bilang, ini bisa membantu farmasi Xiao mencapai level baru. Tidak lagi hanya bertanggung jawab sebagai pabrik pengolahan untuk grup Sean. Amankan itu. Dan kita akan memiliki kesempatan untuk melampaui grup Sean. Kutang Feng ini berasal dari ahli biologi terkenal dari periode Republik Tiongkok. Su Lingshan, Dr. Su. Karena lot ini unik. Hanya setengah dari isinya yang terungkap. Harga awal adalah 10 juta. Setiap kenaikan penawaran harus tidak kurang dari 1 juta. 11 juta. Lingshan, ini adalah formula yang ditinggalkan nenekmu. Keluarga Zhou mengandalkan Menko Tian Jinfeng untuk mencapai posisi mereka saat ini. Kita tidak boleh membiarkan orang lain memilikinya. Aku tidak bisa melihat ini dengan The jelas. film was translated and narrated by M Shenwen. Media. Apa yang kau lakukan? Lihat. Bukankah ini hanya banku? Ayo. Ini jauh lebih jelas, lihat. Itu terlihat jauh lebih baik. Dia benar-benar tidak menawar. Ini oleh Dr. Su. Dikembangkan secara independen saat itu. Selain aku asistennya, tidak ada yang mungkin tahu tentang ini. Ini. Jangan terburu-buru. Bukankah itu baru 11 juta? Itu masih jauh dari harga jual akhir. Dia sangat pintar. Dan dia pasti tahu. Mari kita tunggu dan lihat. 12 juta. 13 juta. 15 juta. 20 juta. Dua orang kampungan ini. Mereka benar-benar tidak punya banyak uang. Ketika sampai pada lot yang sebenarnya, mereka bahkan tidak berani mengikuti penawaran. Dari perspektif saat ini, kekuatan finansial para penawar tidak tinggi. Untungnya lelang ini diadakan secara mendadak dan beritanya oleh kamar dagang Jinhai. Diblokir di Jinhai. Jika tidak, pedagang farmasi nasional akan tiba. Itu akan menjadi masalah yang sebenarnya. Resep ini tidak benar. Banyak obat kunci yang hilang. Tidak. Salah. Bukan berarti obat-obat itu hilang. Ini adalah arah eksperimen awal saya. Mungkinkah? Paman Baidia sedang melihat ke sini. Itu belum bisa dipastikan. Dia adalah Dr. Su. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Salah. Resep ini seharusnya bukan. Selamatkan Kutang Fang versi pertama. Ini lebih seperti tiruan yang kikuk. Orang di balik resep ini pasti mengetahui versi lengkap dari resep tersebut. Menangkan tawaran dulu dan bertemu nanti. 30 juta. 35 juta. 40 juta. 45 juta.
Tidak, kita tidak bisa mundur. Resep ini bernilai lebih dari 1 miliar. 50 juta. 57 juta. Juru lelang. Dia jelas tidak memiliki 57 juta. Wanita yang duduk di sebelahnya itu dulunya adalah seorang pelayan. Mereka berdua datang ke pelelangan. Keduanya datang dengan taksi. Dari mana dia mendapatkan 50 juta untuk menawar barang? Dia sedang membuat masalah. Ini adalah penghinaan terhadap pelelangan. Menghina semua tamu yang hadir. Tepat sekali. Jangan buang waktu. Orang seperti ini tidak layak menghadiri lelang. Mengapa kau belum menemukan seseorang untuk mengusir mereka? Nora, meskipun kita semua tahu, mereka yang hadir dan menerima undangan kami, semuanya memiliki bukti kemampuan finansial yang cukup. Namun 57 juta, bukanlah jumlah yang kecil. Mohon tunjukkan bukti kemampuan finansial yang cukup. Kau pergi ke pelanggan besok. Ada 3 miliar di kartu ini. Tawar dan bawa kembali barang-barang penting itu. $3 miliar. Maaf, itu adalah kelalaian kami. Anda memang memiliki dukungan finansial yang cukup. Bagaimana ini mungkin? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Semuanya sudah berakhir. 3 miliar. Dijinai seseorang yang bisa dengan santai mengeluarkan 3 miliar. Mereka dua orang target kemampuan finansial saya dan mengacaukan ketertiban tempat acara. Bagaimana ini harus ditangani? Tenang saja, tenang saja. Seseorang kemarilah. Bawa kedua orang ini yang mengganggu ketertiban tempat ini dan seret mereka keluar. The film was Ini pasti translated palsu. and narrated Mustahil. by M Media. Ini benar-benar palsu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maaf karena kesalahan kami. Hal itu memengaruhi suasana hati Anda. Dengan memegang kartu ini, Anda bisa berbelanja di toko-toko mewah kami. Anda juga bisa menikmati diskon dari kamar dagang Jinhai kami. Anda juga bisa mendapatkan edisi terbatas kami. Mohon terima kartu ini. Aku pernah mendengar tentang kartu ini. Aku hanya tidak menyangka bisa memilikinya juga. Sekarang, yang akan kita lelang adalah tinta yang digunakan oleh Dr. Su. Harga penawaran awal adalah 600.000. Lingshan, bukankah akhir-akhir ini kau gemar menggunakan tinta? Ini pernah digunakan oleh Dr. Su. Ayo kita tawar. Kau juga harus kembali dan mencobanya. $1 juta. 1 juta untuk penawaran pertama. 1 juta untuk penawaran kedua. 1 juta untuk penawaran ketiga terjual. Ini adalah dua barang yang Anda beli. Mohon simpan dengan aman. Saya ingin bertemu dengan pemilik asli dari barang lelang kedua. Saya ingin tahu, apakah memungkinkan? Tentu saja. Sebenarnya dalam perjalanan ke sini tadi, saya juga menerima tugas lain, yaitu pemilik asli dari barang koleksi kedua. Ingin menemui Anda. Ayo pergi. Dia. Dia adalah ibuku. Bisakah kita tidak pergi bersama? Tentu saja bisa. Lewat sini, silakan kalian berdua. Silakan masuk. Sauya, The film kita was memiliki masalah translated penting untuk and didiskusikan. narrated by M Bisakah Media. kau menunggu di luar sebentar? Dr. Suko telah membuat kami dalam kegelapan begitu lama. Dr. Su, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Bagaimana kau bisa menjadi cucu perempuan Shen Wen?
Saya juga tidak yakin. Dulu, saya memintamu untuk pergi lebih dulu bersama Shen Wen. Saya sendirian, memancing para pengejar ke tepi tebing. Mereka ingin saya bergabung dengan mereka. Setelah, saya melompat dari tebing dan terbangun. Saya sudah berada di dalam mobil menuju ke Manor. Ibu. Aku. Ibu. Shen Wen tunggu kamu lebih dari 80 tahun. Kau akhirnya kembali. Tidak apa-apa. Ibu akan tetap bersamamu mulai sekarang. Ya. Aku bisa menebaknya. Kamu sembunyikan identitas bertahun-tahun. Sebagian karena orang-orang Nanyang. Kau tidak ingin keluarga Sean terseret ke dalam masalah. Tapi, mungkin kau tidak tahu bahwa perkembangan kedokteran modern sangat lambat setelah kau pergi. Terutama dalam masalah penghambatan reaksi obat. Tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun ini. Sejak keluarga Song mengumumkan si Rifan, mereka telah menjadi target orang-orang Nanyang. Ibu, di pelangan hari ini, kami membasmi 7 mata-mata. Semuanya berasal dari Nanyang. Mulai sekarang kau tidak perlu menyembunyikan identitasmu lagi. Saat kita sampai di rumah, aku akan mengungkapkannya kepada generasi muda.